Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Saya masih dalam situasi mancing ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat Instagram, lewat WhatsApp, lewat komentar-komentar yang ada di sini. Maka saya akan khusus membahas pernyataan Abah Aos yang lagi rame ya, lagi viral. Dipertanyakan banyak orang kebenarannya. Apalagi beliau mengucapkan kalimat inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Nggak tahu itu ngarang atau memang mau mengutip ayat Al-Quran. Memang ada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, silahkanlah cari ayat berapa, cari aja Al-Baqarah. Cuma kalimatnya inni a'lamu ma la ta'lamun. Nggak ada, minallahnya nggak ada. Seolah-olah kalau diartikan bahayanya gini, ini sesungguhnya saya a'lamu itu lebih mengetahui minallah dari Allah, daripada Allah. Kan bahaya kalau pengertiannya seperti itu. Mala ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Tuh. Jadi bahkan ini sangat fatal kalimat ini. Ini a'lamu minallah. Jadi kalau mau diperbandingkan antara Abah Aos dengan Allah lebih mengetahui, nah itu kan bahaya. Mau diperbandingkan itu bahaya. Mungkin tujuannya kayak gini beliau tuh. Ini a'lamu, saya mengetahui ya dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Cuma ya bahasa Arabnya itu mesti diperbaiki, bahaya. Sekali lagi bahaya. Itu pertama statement beliau. Ada lawannya, Imam Mahdi. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Seorang presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malatan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Lalu beliau mengatakan, ini semua harus pilih Anies. Kalau yang nggak pilih Anies itu adalah Dajjal. Dan Anies adalah Imam Mahdi. Begini ya. Kalimat ini menurut saya, dan silahkan kalian cek di dalam literasi agama, itu nggak betul. Atau boleh jadi benar, boleh jadi tidak, tetapi lebih ke tidak benarnya. Karena Imam Mahdi itu memang bisa datang atau bisa muncul di siapapun aja. Mau di pejabat, mau di pimpinan pondok pesantren atau siapapun, tukang mancing, ini bisa jadi ini ada Imam Mahdi di sini. Dan ciri Imam Mahdi itu tidak mengatakan, tidak menyebut bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Kalau ada orang yang ngeklaim bahwa dirinya Imam Mahdi, yakin 100% dia bukan Imam Mahdi. Seperti wali, la ya'riful wali illa wali. Yang mengetahui kewalian seseorang itu adalah wali itu sendiri. Jadi sesuatu yang seharusnya disembunyikan. Beda dengan Nabi dan Rasul. Ya, itu mesti diucapkan, saya sebagai utusan Allah. Kalau wali itu sifatnya rahasia. Bahkan kalau ada orang yang ngaku-ngaku wali, yakin 100% itu bukan wali. Cirinya sangat simpel dan sederhana. Lalu mengatakan bahwa orang lain yang tidak pilih Anies itu adalah Dajjal, ini juga serampangan.
Di sini sedang panen udang. Lihat angga hasil udangnya dulu. Bentar. Oke. Ini hasil pancingan, guys. Kita masuk ke pandangan politik ya. Siapapun aja orang berhak punya pandangan politik. Berhak punya pandangan politik. Berhak menentukan sikap politiknya. Mau milih siapapun aja terserah. Mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar Pranowo, monggo. Cuma kalau sudah memakai narasi-narasi agama, satu kali lagi selalu katakan, lalu diseret paksa masuk ke ruang politik, maka ini bakal berpotensi menyebabkan perpecahan. Mau punya pilihan, silahkan, hak masing-masing, gak jadi soal. Tapi jangan juga menuduh orang lain yang tidak sama pilihannya dikatakan sebagai dajjal. Bahaya itu. Bahaya itu. Abah Awos berhak, mempunyai hak untuk menentukan sikap politiknya. Jujur, saya pribadi pernah ditalkin di beliau. Jujur saya. Kebetulan saya orang Tasik, ya, lalu kemudian sekarang pindah ke Ciamis, dan beberapa kali pernah ke pesantren Sirna Rasa, ditalkin langsung sama beliau. Tapi urusan pandangan politik ini, mohon maaf, saya tidak sepakat. Apalagi ini belum memasuki tahun politik. Udah memasuki tahun politik, belum memasuki tahapan kampanye. Ini sangat akan rentan, kemudian ditangkap oleh masyarakat, dan kemudian menjadi pecah. Ini berbahayanya loh. Kita harus mengaca pada Pilkada DKI 2017. Ngeri sekali, bos. Ketika agama diseret paksa masuk ke ruang politik, akhirnya terpampang fatwa-fatwa yang bagi saya serampangan. Masjid ini tidak menyolatkan orang munafik karena mendukung Ahok, lalu dikatakan dituduh sebagai seorang munafik. Padahal politik tujuannya. Dan efeknya apa yang terjadi sampai sekarang loh. Pecah masyarakat sampai sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara narasi agama lalu masuk diseret paksa ke ruang politik. Saya harap sebagai seorang ulama, siapapun aja, ya, harus memberikan pandangan yang bijak. Harus memberikan pandangan. Kasihan umat, bos. Kasihan umat. Janganlah seperti itu. Saya melihatnya lebih ke emosi. Emosi politik. Apakah karena saya nggak dukung Anies? Nggak juga. Kalau ada yang ngomong, misal, harus pilih Prabowo, harus pilih Ganjar, karena dia adalah Imam Mahdi. Maka yang tidak milih Prabowo, yang tidak milih Ganjar, itu adalah Dajjal. Itu pun saya akan gugat di sini. Nggak bisa. Nggak boleh serampangan. Biasa aja gitu loh. Pertengkaran politik itu biasa aja. Semuanya kemudian punya kepentingan. Kita sebagai masyarakat jangan ikut terombang-ambing. Dapatnya dapat apa gitu. Enggak dapat apa-apa sebagai masyarakat tuh. Jangan sampai seperti tahun-tahun yang lalu, Pilpres tuh, ada satu keluarga yang gara-gara beda pilihan presiden, lalu cerai. Ini kan parah, fatal. Kalaupun presiden yang dia dukung itu menang, gak bakalan terjadi apapun terhadap kehidupannya kok. Gak lalu menjadi dia kaya kok gara-gara itu. Jadi inilah bahayanya ketika elit-elit politik, elit-elit ulama yang nempel kepada calon-calon tertentu, lalu menggunakan narasi-narasi doktrinasi untuk seseorang itu bisa memilih yang mereka pilih. Ini berbahaya, bos. Ini berbahaya. Ini yang kemudian kita tidak harap-harapkan hadir di 2024.
politisasi agama. Semuanya orang Islam kok. Ya. Kalau nanti yang manggung Ganjar, orang Islam. Kalau nanti kemudian yang manggung Prabowo, orang Islam. Anies juga sama orang Islam. Lah, jangan lalu di stigma orang yang tidak milih calon A ini. Kalau saya boleh mengatakan seperti kata siapa tuh, kampungan itu narasi-narasi kampungan tuh, isu-isu yang tidak mencerdaskan, malah menghadirkan emosional di tingkat bawah, akar rumput masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mendapatkan manfaat sedikit pun sebetulnya, cuma diambil aja histerianya, dimanfaatkan oleh kalian. Janganlah. Manusia plural mudah-mudahan menjadi alat penghubung bagi orang bisa dewasa di dalam melihat ini persoalan agama, ini persoalan politik, ini persoalan kepentingan golongan. Harus bisa membedakan agar kita tidak terjebak dan tidak menjadi kuda tunggangan bagi kepentingan yang sebetulnya kita hanya dijadikan kuda, dibentur-benturkan, diadu-adukan. Yang mengambil manfaatnya siapa? Mereka. Kemarin gontok-gontokan antar pendukung Prabowo dengan Jokowi. Pendukung Prabowo ngomong A, B, C, D. Pendukung Jokowi ngomong A, B, C, D. Tiba-tiba Prabowo-nya jadi menteri. Ente masih ribut kan liur karena sirah. Coba, mikir bos. Kita sebagai masyarakat harus bisa lebih dewasa di dalam ini politik. Semuanya punya kepentingan. Politik, pribadi, golongan. Harus paham. Dan kita sebagai masyarakat yang dimanfaatkan. Mending kalau sadar kita sebagai yang dimanfaatkan. Kalau yang nggak sadar ini berbahaya. Akhirnya rela cerai gara-gara beda pilihan politik. Lah gontok-gontokan, ribut segala macam gara-gara beda pilihan. Harusnya ketawa. Politik itu sampai tenggorokan, bos. Jangan dibawa ke hati, bahaya. Sampai tenggorokan. Menang ya ketawa, kalah ya ketawa. Misal saya dukung Ganjar nih. Lalu dia kalah nanti, kita akan ketawa kok. Biasa. Misal saya dukung Prabowo, lalu nanti Prabowo kalah, biasa. Jangan lalu, kasihan. Jangan jadi orang yang terus ingin dimanfaatkan. Ya, salam cerdas. Begitu. Kembali lagi ke tema. Ucapan Abah Aos. Satu kali lagi. Serat kepentingan. Bukan nuansa batin. Tapi serat kepentingan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.